Oke, di sini saya Ruben Cornelius ingin menjelaskan tentang konsep kosmologi filsafat. Jadi, pengkajian tentang alam semesta atau yang biasa kita sebut dengan kosmologi itu bukan semata merupakan suatu hal yang baru dalam bidang filsafat. Jadi, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, para filosofi yang bernama Thales, Anaximenes, dan Asimandros sudah mempersoalkan mengenai suatu asal mula daripada alam semesta. Jadi filsuf-filsuf yang tadi dijuluki sebagai suatu filsuf alam. Nah, jadi pada abad pertengahan itu sudah membahas mengenai suatu alam semesta yang dimana diletakkan dalam dimensi agama atau yang disebut dengan religius. Baru pada abad Renaissance pembahasan tentang alam semesta ini muncul dalam suatu perspektif baru melalui pemikir-pemikir seperti Copernicus, Galileo Galilei pada abad ke-18 yang dimana pembahasan yang mengenai alam semesta itu mendapatkan suatu perhatian yang lebih besar dalam pemikiran Isaac Newton. Akhirnya muncul para pemikir-pemikir yang besar tentang alam semesta seperti Max Planck, ya, Einstein, dan Stephen Hawking. Jadi pembahasan tentang alam semesta dalam perspektif filsafat diletakkan dalam lingkup metafisika melalui pengaruh seorang ilmuwan bernama Christian Wolff yang merupakan suatu metafisikawan yang menjadi populer dan ia memulai memperhitungkan sebagai suatu bidang keilmuannya yang dimana Wolff membagi metafisika ke dalam metafisika umum ya dan metafisika khusus ya. Metafisika umum disebut ontologi, metafisika khusus dibedakan menjadi tiga macam yaitu adalah kosmologi, psikologi kefilsafatan, dan teologi kefilsafatan. Metafisika dikembangkan oleh Wolff lebih sebagai suatu kajian ilmiah. Bahasan tentang yang ada diartikan sebagai prinsip umum yang dapat ditemukan pada segala sesuatu, baik yang berwujud benda mati, benda hidup, manusia maupun realitas yang tidak berwujud atau abstrak dan yang religius. Adapun pada tahun 1986, Archie J. Balham menyebutkan bahwa setiap orang karena kemampuan berpikirnya pada akhirnya akan mempertanyakan dirinya sendiri, kehidupan dan masa depan hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggiring ke pertanyaan tentang hakikat manusia dan alam semesta. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menggiring seseorang kepada jawaban-jawaban yang dibalik hidup fisis di dunia. Lonis mengajukan pendapat pada tahun 1986 di mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ada di balik kenyataan hidup ini merupakan masalah-masalah pokok di bidang metafisika. Pengetahuan di bidang metafisika sangat bermanfaat bagi kehidupan nyata, ini terutama dalam usaha memahami pandangan-pandangan dunia yang dewasa ini. Pada tahun 1991, ilmuwan yang bernama Lawrence Bagans menyebutkan bahwa metafisika adalah bidang yang paling dasar dan menjadi inti studi daripada filsafat. Metafisika berfungsi sebagai cabang ilmu yang mengatasi pengalaman indera yang bersifat individual. Metafisika berfungsi mencari kejelasan kedudukan yang individual dalam konteks keseluruhan. Metafisika merupakan cabang ilmu tentang yang absolut, artinya apa? Yang mutlak ada tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Bahasa metafisika perlu ditutup dengan analisis tentang eksistensi sang ada tertinggi sebagai jawaban terakhir dari semua proses alam yang selalu berubah. Adapun ilmuwan pada tahun 1991 yang bernama Lincoln Barnett menunjuk pada ramalan Einstein tentang pentingnya metafisika. Disebutkan bahwa menurut Einstein fisika dan di masa depan yang akan datang akan lebih bercorak filsafat fisika atau fisika kefilsafatan daripada fisika eksperimental. Sejak teori relativitas dimunculkan, maka tetap muncul pula pemikiran-pemikiran fisika yang global, terutama menyangkut pengetahuan tentang alam semesta. Alam semesta yang berdimensi 4 kemudian menjadi landasan teori, yang dimana dimaksudkan menjadi landasan seluruh cabang keilmuan. Kesempurnaan teori medan terpadu ditempuh dengan cara menyimpulkan sejumlah besar fakta empirik yang ditelusuri dengan deduksi logik dari sejumlah hipotesis atau aksioma. Usaha menyatukan konsep untuk menerobos keragaman dan kekukusan dari dunia wujud untuk sampai pada kesatuan yang universal bukan merupakan
adonan keilmuan, tetapi merupakan kemampuan tertinggi kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia mampu mengatasi suatu keterbatasan indera, yang dimana ini dijelaskan juga pada 1994 oleh ilmuwan fisika yang bernama Stephen Hawking. Mungkin demikian yang saya jelaskan perihal mengenai pengertian kosmologi filsafat. Terima kasih.